Kepala BGN melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan program makan bergizi gratis dan menyampaikan hingga saat ini tercatat sebanyak 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah tersebar di sejumlah daerah di tanah air. Baik, terima kasih. Hari ini beberapa menteri, Menko, Gubernur BI dan Kepala OJK diundang oleh Pak Presiden untuk berdiskusi terkait dengan bidangnya masing-masing, dan Pak Presiden ingin memonitor dan langsung juga ingin mendapatkan laporan progres terkait bidang masing-masing dan khusus terkait makan bergizi gratis. Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan, dan berpotensi melayani 39,5 juta. Dan insya Allah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta, dan hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1%, dan kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun. Terima kasih. Ya, itu sudah ada di Pak Menko Pangan, jadi nanti lebih lanjut Pak Menko Pangan yang menjelaskan terkait itu. Segera. Karena Kepres untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Prof, soal penunjukan ketua pelaksana harian BGN itu seperti apa sih, Prof? Dan bedanya dengan tugas kepala BGN itu seperti apa? Gini, kalau Kepala Badan Gizi Nasional bertugas menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Nah, untuk program makan bergizi gratis ini kan melibatkan berbagai kementerian lain, instansi lain, lembaga lain untuk mendukung program makan bergizi gratis, dan dibutuhkan ketua tim koordinasi yaitu Menko Pangan, dan ada ketua hariannya yaitu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ibu Nani Deang. Itu pertanggungjawabannya akan langsung ke Presiden atau laporan ke Pak BGN dulu atau seperti apa? Ya, kalau tim koordinasi laporannya ke Presiden. Kepala Badan Gizi juga laporannya ke Presiden sama. Ya, jadi beda, ada tim koordinasi untuk program makan bergizi dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Tapi posisinya akan tetap jadi wakil Oh, tentu. Itu target 82,9 juta penerima manfaat masih cukup jauh ya, Prof, untuk akhir 2025 ini ya. Ya. Kira-kira akan tercapai atau enggak? Terus reaksi Presiden bagaimana, Prof, kalau misalnya tidak tercapai? Ya, kita usahakan, karena seperti diketahui kita bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200, dan itu berpotensi melayani 600.000 penerima manfaat setiap hari. Kita akan kejar di 2 bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta, dan Pak Presiden akan mengapresiasi itu, meskipun akan memaklumi kalau misalnya katakanlah 75 juta bisa tercapai. Dengan mana? India. Ya, kita kan sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India, melihat role model di India, dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia. Lebih banyak mungkin nanti ke pengawasan, pengembangan institusi, peningkatan kualitas layanan, dan lain-lain. Kasih ya. Target 82 juta itu potensi mundurnya di Februari, apakah ada perubahan lagi, Prof? Kita usahakan masih di tahun ini juga, ya. Terakhir, Prof, mungkin yang terkait isu ini, Prof, pembuatan video begitu untuk promosi dengan tuntun positif itu tanggapannya gimana, Prof?
Gini kan setiap SPPG itu kan diwajibkan untuk membuat media sosialnya sendiri dan diminta untuk aktif membuat konten-konten terutama melaporkan menu minimal menu hari itu yang dimuat sekaligus juga untuk pengawasan publik. Itu saja. Jadi tidak ada hal yang lain, cuma kita minta untuk lebih aktif aja. Tapi yang maksudnya ngasih giveaway 5 juta itu gimana? Itu bukan ranah saya karena saya juga tidak mengeluarkan kebijakan itu. Oke, kasih ya.